Selamat pagi, sahabat Ragam. Kembali Ragam Indonesia hadir dengan rangkaian informasi menarik yang sayang untuk dilewatkan. Pagi ini, Ragam akan mengajak sahabat untuk mengunjungi sentra budidaya rumput laut yang ada di kawasan Pantai Borongloe, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Di kawasan pesisir ini, sebagian besar masyarakatnya mencari nafkah dengan membudidayakan rumput laut, sahabat. Yuk sahabat, kita simak informasi tentang aneka camilan lezat yang berbahan baku rumput laut nan kaya serat. Penjelajahan Ragam Indonesia yang pertama berlokasi di Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat. Selain kaya akan hasil perikanan, peningkatan potensi kekayaan rumput laut di Lombok juga tengah digalakkan oleh pemerintah setempat. Bahkan, hasil panen rumput laut di Nusa Tenggara Barat tercatat di tahun 2012 saja sudah mencapai 750.000 ton loh sahabat. Luar biasa kan? Jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan adalah Eucheuma cottoni. Rumput laut jenis ini kaya kandungan karaginan yang cocok untuk bahan baku industri dan kosmetik. Nah, di kawasan Ampenan, Kota Mataram, rumput laut diolah menjadi jelly yang manis dan legit. Yuk, kita intip cara membuatnya. Siapkan bahan-bahannya, terdiri dari rumput laut, nanas, air putih, dan gula cair. Untuk satu resep jelly dibutuhkan sebanyak 5 kg rumput laut, sahabat. Selanjutnya, masukkan rumput lautnya ke dalam mesin pendodol. Agar rumput laut meleleh, gunakan panas yang berasal dari kompor di bawah mesin pendodol, sahabat. Adonan jelly ini akan dipanaskan dan diputar terus-menerus selama kurang lebih 1 jam. Dan rumput laut terlihat mulai meleleh. Masukkan gula cair, air putih, dan nanas yang sudah di blender. Selanjutnya, adonan kembali dimasak sambil diputar hingga 2 jam lamanya, hingga adonan jelly siap cetak. Masukkan adonan ke dalam loyang dan diamkan hingga dingin, sahabat. Setelah adonan mengeras, potong berbentuk dadu dengan menggunakan mesin pemotong. Setelah itu, masukkan ke dalam oven alami untuk mensterilkan jelly dari mikroorganisme selama 2 hari dengan menggunakan tenaga matahari. Dan ini dia hasilnya, sahabat. Jelly yang sudah jadi. Masukkan dalam kemasan aluminium foil dan jelly-jelly ini pun siap dipasarkan dengan harga Rp17.500 hingga Rp20.000 saja. Harganya terjangkau dan pastinya kaya gizi. Ingin alternatif unik mengolah bahan makanan dengan kandungan gizi super ini? Yuk, kami ajak sahabat melihat pembuatan tortilla rumput laut yang gurih dan renyah. Berasal dari bahasa Spanyol, tortilla artinya small torta atau roti kecil. Bahan baku pembuatannya terdiri dari rumput laut, tepung beras, singkong kuning, dan jagung yang sebelumnya telah direbus dan digiling halus. Oleh Ibu Ida sengaja tortillanya dibuat dari bahan baku yang berwarna kuning agar adonannya nanti alami tanpa pewarna. Campur tepung beras dengan rumput laut yang sudah di blender. Tambahkan sedikit garam dan campur adonan sampai merata. Kukus selama 15 menit ya sahabat. Tahap berikutnya campurkan bubuk tepung beras dengan singkong dan juga jagung halusnya. Setelah adonan kalis, yuk saatnya adonan dicetak. Alasi adonan dengan plastik tebal, kemudian gilas sampai tipis. Dan potong-potong adonan berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 4 x 2 cm. Setelah semua adonan dipotong, jemur hingga kering di dalam ruangan tertutup. Namun tertembus sinar matahari ya. Nah, ini dia tortilla rumput laut yang sudah kering dan siap digoreng. Cukup sekali celup ke minyak panas dan tunggu hingga mengembang. Untuk menambah cita rasa, tortilla rumput lautnya juga bisa ditaburi bubuk bumbu pedas tipis. Satu kemasan berisi 100 gram tortilla matang dan dijual dengan harga Rp15.000 per kemasan. Tak banyak yang tahu, jika rumput laut yang kenyal ternyata memiliki fungsi menambah kerenyahan pada makanan loh. Tak heran, selain cocok untuk bahan baku tortilla, rumput laut juga bisa dijadikan bahan baku pembuatan rengginang. Para ibu dari kelompok Cempaka, Dusun Penangke, Lombok Barat ini memulai usaha pembuatan rengginang rumput laut sejak tahun 2005. Dalam sekali produksi, ibu-ibu kelompok Cempaka ini bisa menghabiskan 30 hingga 40 kg singkong dan rumput laut. Dalam seminggu, rata-rata rengginang diproduksi hingga 3 kali tergantung cuaca. Karena pembuatan rengginang sangat bergantung pada terik matahari. Pertama, cuci singkong hingga bersih, kemudian haluskan dengan mesin penghancur hingga berubah menjadi bubur singkong. Tambahkan air secukupnya dan remas-remas bubur singkongnya hingga keluar pati singkongnya.
Peras dan siapkan tempat untuk cairan hasil perasan ampas singkongnya. Cairan hasil perasan singkong inilah yang kemudian didiamkan selama 2 malam supaya didapatkan endapan patinya dan terjadi proses fermentasi. Pastikan agar wadahnya benar-benar rapat sehingga aroma ampas singkong tidak asam. Setelah ampas dan pati singkongnya siap, saatnya rumput laut yang sudah bersih di blender. Tambahkan bawang putih halus serta garam secukupnya. Campurkan pati kering dan ampas singkong lalu aduk rata. Saat adonan siap, cetak adonan supaya berbentuk menjadi butiran-butiran. Tak perlu memakai mesin canggih, sahabat. Alat cetaknya cukup saringan dengan ukuran lubang kurang lebih 2 mm. Tahap berikutnya, adonan beserta cetakannya dikukus selama 10 menit hingga setengah matang. Kemudian jemur adonan hingga kering kurang lebih selama 2 hari. Rengginang produksi kelompok Cempaka ada yang dijual matang dan ada juga yang mentah. Satu kemasan rengginang matang berisi 9 keping dijual dengan harga Rp5.000 saja. Sedangkan rengginang mentah dijual Rp9.000 berisi 36 keping rengginang, sahabat. Tinggal pilih kan? Kali ini Ragam akan mengajak sahabat menjelajahi kekayaan kuliner Bumi Serambi Mekah, Aceh. Salah satu primadona wisata kuliner di Aceh adalah kue tradisionalnya, sahabat. Mulai dari sirih manis, kue kareh, hingga buyung kaye. Yuk, kita intip cara pembuatannya satu persatu. Persinggahan Ragam Indonesia yang pertama adalah Kampung Asan di Kabupaten Sigli, Aceh. Di kampung ini ada Pak Daud yang dikenal sebagai pembuat sirih manis selama 50 tahun terakhir. Pembuatan manisan unik ini kini juga telah diturunkan pada ketiga anak-anaknya. Meski namanya sirih manis, bahan baku manisan ini bukan daun sirih loh, sahabat, tapi buah pinang. Buah berbentuk bulat lonjong yang zaman dahulu dikenal sebagai salah satu campuran menikmati sirih ini ternyata memiliki segudang manfaat loh. Bisa digunakan sebagai obat cacing, menghentikan mimisan, hingga menguatkan gusi. Yuk, langsung saja kita intip cara pembuatannya. Pilih buah pinang yang masih muda sebagai bahan baku karena tekstur dagingnya yang lebih lunak sehingga lebih mudah diolah. Belah buah pinang dan pisahkan bagian dagingnya ya, sahabat. Lalu haluskan daging buah pinang dengan cara ditumbuk menggunakan jingkih yang merupakan alat tumbuk tradisional khas Aceh. Pisahkan hasil tumbukan yang masih kasar lalu tumbuk ulang hingga daging buah pinangnya benar-benar halus. Selanjutnya, cuci daging buah pinang hingga benar-benar bersih dan tak ada lagi getah yang tersisa. Siapkan air rebusan dan masak hingga 1 jam lamanya. Buang air rebusannya dan tambahkan gula pasir secukupnya. Masak hingga gula larut dan menyatu dengan buah pinangnya. Nah, ada cara unik untuk menikmati manisan sirih pinangnya, sahabat. Siapkan daun sirih lalu isi dengan olahan pinang yang sudah manis ya, sahabat. Tambahkan kencur dan adas manis untuk menghasilkan rasa hangat saat dikonsumsi. Gulung dan sirih manis pun siap disantap. Bagi masyarakat Aceh, sirih manis atau ranuk mameh sangat populer dan biasa disajikan saat melakukan acara penyambutan tamu yang bertujuan memuliakan tamu. Ingin mencicipi manisnya sirih manis? Jangan lupa mampir ke Sigli ya, sahabat, dan singgah di kedai Safwan saat sahabat menempuh perjalanan dari Banda Aceh ke Medan. Olahan oleh-oleh manis yang wajib dicicipi lainnya saat berkunjung ke Aceh adalah kue karah atau keukarah, sahabat. Kue kareh memiliki rasa renyah dan manis, garing dan rapuh. Memiliki bentuk unik mirip lembing berukuran telapak tangan orang dewasa dengan tekstur mirip serabut atau sarang burung, sahabat. Penganan yang satu ini terbuat dari tepung beras sebagai bahan utamanya, santan dan tepung kanji, gula dan garam. Untuk mendapatkan tepung berasnya, tumbuk beras yang telah dicuci bersih menggunakan jingkih. Selanjutnya, campur tepung berasnya yang sudah jadi dengan bahan-bahan lainnya dan aduk-aduk hingga merata. Jika bahan adonan sudah tercampur rata, tuangkan ke tempurung kelapa yang telah diberi lubang pada bagian bawahnya. Kemudian goyang-goyang ke tempurungnya hingga adonan berbentuk menyerupai sangkar. Goreng dan tunggu adonan berubah warna menjadi kekuningan. Selanjutnya lipat perlahan hingga adonan berbentuk seperti bulan sabit dan tiriskan. Karena bentuknya mirip sarang burung, kue kareh kerap juga dapat sebutan kue sarang burung, sahabat.
Terbuat dari tepung beras, kue kare mengandung energi yang cukup tinggi dan juga mengandung protein, kalsium, fosfor, dan vitamin. Selain lazim dijadikan sebagai buah tangan, kue sarang burung ini juga kerap dijumpai dalam acara pesta pernikahan sebagai hantaran dari pihak lelaki kepada pihak perempuan, sahabat. Nah, kue manis terakhir yang wajib dicicipi saat berkunjung ke bumi Serambi Mekah adalah kue bungyong kaye, sahabat. Kue kering khas Aceh ini sesuai namanya, bunga kayu memiliki bentuk seperti kelopak bunga. Memiliki warna dasar putih pucat dengan kelopak berwarna hijau dan merah dengan tekstur keras namun memiliki rasa yang manis. Bungyong kaye atau bunga kayu dapat ditemui di wilayah pantai barat Aceh dan juga Aceh Besar. Kue ini kerap dijadikan hantaran saat warga menggelar beragam acara besar, mulai dari pernikahan hingga saat kematian. Yuk, kita intip cara pembuatan kue imut bungyong kayenya ya, sahabat. Siapkan tepung beras ketan, tepung kanji, telur, gula, dan pewarna makanan. Campurkan bahan satu persatu, aduk-aduk hingga seluruh bahan menyatu dan kalis. Keunikan membuat adonan bungyong kaye adalah tak perlu tambahan air, sahabat. Cukup dengan memanfaatkan kuning telur yang sudah dikocok. Setelah adonan kalis, pisahkan menjadi beberapa bagian untuk dicampur dengan pewarna makanan, supaya hasil akhir kue akan semakin cantik. Bentuk adonan menyerupai kelopak bunga ya, sahabat. Dibutuhkan ketelitian untuk membuat tiap kuntum bunganya. Tekuk perlahan satu persatu dan susun hingga membentuk kelopak bunga. Goreng dalam minyak panas hingga mekar, angkat dan tiriskan. Terakhir lumuri di bungyong kayenya dengan air gula yang telah dimasak dalam wajan hingga mengental. Kemudian diamkan hingga lapisan gula mengering. Untuk menyajikan kue bungyong kaye, susun kue-kue cantik ini di atas baki hingga menyerupai rumpun bunga betulan. Cantik ya? Kue bungyong kaye pun siap dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Sahabat, beragam inovasi teknologi hasil karya anak bangsa kini telah banyak diakui oleh dunia internasional. Dari sisi kualitas maupun daya saingnya juga tak kalah loh dibandingkan produk dari luar. Apa saja inovasi membanggakan hasil karya putra-putri Indonesia? Langsung aja yuk kita bahas, sahabat. Yang pertama adalah kendaraan tempur taktis Komodo. Kendaraan tempur taktis ini adalah hasil karya asli anak bangsa. Tak hanya itu, teknologi Komodo juga tak kalah dengan kendaraan sejenis yang berasal dari luar negeri loh. Kendaraan ini dinamakan Komodo karena kendaraan ini lincah, gagah, dan juga mematikan. Sama seperti binatang Komodo yang juga cuma ada di Indonesia. Kendaraan buatan PT Pindad ini merupakan kendaraan andalan milik TNI AD yang membanggakan. Sekarang kita intip bagaimana proses perakitan kendaraan tempur canggih ini. Beberapa tahap proses seperti las bodi, pemasangan kaca anti peluru, hingga proses pemasangan bagian kaki-kaki kendaraan Komodo diproses di sini. Untuk pemasangan kaki-kaki kendaraan yaitu spring dan shock breaker yang berfungsi sebagai peredam getaran dan pemasangan ban. Tak hanya itu, pemasangan jok juga disesuaikan dengan postur tubuh tentara kita. Sama seperti kendaraan tempur lainnya, Komodo ini juga sudah dilengkapi bodi dan kaca anti peluru yang terbuat dari baja, sehingga mampu melindungi diri dari serangan dan sergapan musuh. Komodo ini dilengkapi dengan mesin diesel 4 silinder setara dengan 215 tenaga kuda, sehingga di medan perang, keadaan ini mampu menghasilkan kecepatan hingga lebih dari 80 km per jam. Tank Komodo mampu melintasi segala medan, baik berlumpur, berpasir, hingga tanjakan tajam. Kendaraan ini mampu menjelajah hingga 400 km. Akselerasinya yang cepat dan lincah menjadi keunggulan Komodo dibandingkan dengan kendaraan tempur sejenis. Bagaimana sahabat? Hebat bukan? Selanjutnya yang tak kalah membanggakan adalah mesin panen padi otomatis, sahabat. Mesin pemanen padi otomatis asli Indonesia ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan pertanian di Indonesia. Mesin ini diciptakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pemanenan padi. Penggunaannya dimaksudkan agar meningkatkan efektivitas, kualitas, dan produktivitas para petani di Indonesia. Penasaran kan dengan proses pembuatannya? Ini dia, sahabat. Proses pertama adalah pemilahan bahan baku berupa balok besi panjang untuk membuat rangka mesin.
Selanjutnya, potong-potong besi sesuai pola, kemudian lanjut pada proses pengelasan tiap bagian rangka. Proses pengelasan ini menggunakan mesin las yang dioperasikan secara otomatis. Selanjutnya adalah tahap pembubutan. Setiap bagian yang dibubut harus disemprot dengan menggunakan air. Hal ini bertujuan agar besi yang dibubut tidak meninggalkan panas yang berlebihan. Bila panas dibiarkan, akan merusak mesin pemotong dan hasilnya akan kurang bagus. Proses selanjutnya adalah pengecatan. Kalau biasanya proses pengecatan menggunakan cat air, namun di sini cat yang digunakan adalah cat bubuk. Sebelumnya, rangka besi yang akan dicat digantung pada pengait yang sudah dialiri arus listrik negatif. Sedangkan bubuk cat yang disemprotkan ini diberikan aliran listrik positif. Nantinya akan ada tarik-menarik antara bubuk cat dan permukaan rangka besi. Proses inilah yang menjadikan bubuk cat mampu melekat kuat di setiap bagian permukaan besi. Besi yang sudah dicat selanjutnya akan melewati mesin oven agar cat cepat kering dan mengkilap. Proses berikutnya adalah tahap perakitan. Setiap bagian mesin permanen padi otomatis mempunyai fungsi yang berbeda-beda, seperti tutup exhaust ini. Bagian ini berguna untuk memilah bulir pada isi dengan gabah. Gabah nantinya akan tersedot ke atas dan dimasukkan ke dalam karung wadahnya. Selanjutnya kita pasang roda penggerak yang berbentuk mirip roda penggerak pada tank. Roda ini bertujuan agar mesin ini dapat melaju di berbagai kondisi tanah pertanian di Indonesia. Tak lupa pasang juga belt dan bagian penyisir padi ini yang merupakan bagian terdepan pada mesin pemanen otomatis ini. Alat pemanen padi otomatis ini mampu memanen padi dan memisahkan padi dengan batangnya. Untuk memotong batang, pada bagian bawah terdapat pisau pemotong. Sebagai perbandingan, panen manual membutuhkan waktu selama 1 hingga 3 hari untuk cakupan luas 1 hektar. Namun dengan alat ini hanya membutuhkan waktu selama 6 sampai 7 jam saja. Alat ini menjadi sarana untuk memajukan pertanian di Indonesia. Semoga dengan adanya penemuan alat ini, pertanian di Indonesia bisa lebih maju lagi. Yang tak kalah membanggakan berikutnya adalah inovasi baterai litium hasil karya dosen dan mahasiswa Teknik Kimia Universitas 11 Maret, Surakarta. Pengerjaan baterai litium ini sebenarnya lebih rumit loh. Namun baterai ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan baterai kering yang beredar di pasaran. Keunggulannya adalah dalam hal kekuatan memasok arus secara kontinu dan tingkat keamanan yang tinggi. Selain itu, baterai ini memiliki umur pemakaian yang panjang, yaitu mencapai 3.000 siklus pengisian. Siklus ini jauh lebih lama dibanding produk komersil saat ini loh sahabat, yang hanya sekitar 500 siklus. Baterai litium ini terdiri dari katoda, anoda, dan komponen elektrolit. Bahan utamanya adalah litium ferrofosfat. Ini dia cara pembuatannya. Setelah bahan ditimbang, kita campur pada bahan padatannya dengan menggunakan ball mill ini. Di dalam ball mill ini terdapat bola-bola yang berfungsi untuk menghaluskan bahan padatan. Selanjutnya kita masuk dalam tahap pencampuran. Untuk bahan pembuatan anoda dan katoda dibuat terpisah. Lalu campurkan bahan padatan dengan bahan cair sebagai perekat. Alat ini akan mencampur kedua bahan selama 1 jam dalam kondisi hampa udara. Dan hasilnya adalah pasta hitam seperti ini sahabat. Berikutnya kita masuk dalam tahap pelapisan anoda dan katoda ya. Pasta katoda akan dilapiskan pada aluminium, sedangkan pasta anoda dilapiskan pada lembaran tembaga. Lembaran yang sudah terlapisi pasta kita keringkan pada mesin pengering khusus selama 3 jam. Setelah kering, pres lembaran di mesin pengepres seperti ini. Tekan agar lembaran anoda dan katoda semakin padat. Kemudian potong lembaran dengan lebar 5,6 cm dan panjang 30 cm. Selanjutnya gulung lembaran anoda dan katoda. Bagian anoda dan katoda dipisahkan dengan dilapisi lembaran plastik terlebih dahulu agar tidak terjadi korsleting. Gulungan anoda dan katoda ini berfungsi untuk menghantarkan listrik atau ion. Lalu masukkan gulungan anoda dan katoda pada selongsong baterai. Kemudian waktunya memasukkan larutan elektrolit atau garam litium yang berfungsi sebagai media penggeraknya ion. Berikutnya tinggal tutup selongsong baterai hingga rapat. Dan yang terakhir tinggal kita pasang label stikernya. Kelebihan baterai litium ini selain bisa di-charge juga ramah lingkungan. Baterai litium ini dapat diaplikasikan dengan beragam alat elektronik ataupun barang-barang yang memerlukan energi listrik, seperti menghidupkan mobil mainan, menyalakan senter, lampu, hingga menyalakan televisi.
Dan ada lagi nih inovasi yang tak kalah membanggakan lainnya sahabat, yaitu kompor listrik batik. Kompor inovatif hasil pengembangan mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta ini sangat membantu para pengrajin batik di Sentra Batik Sekar Arum, Imogiri, Yogyakarta. Kompor listrik ini dapat digunakan untuk memanaskan malam pada bahan utama pembuatan batik. Jadi tak lagi menggunakan tungku kecil yang biasa digunakan sebelumnya. Keberadaan kompor listrik ini menjadi lebih praktis dan mudah digunakan. Karena ringan, kompor listrik ini portable sehingga mudah dibawa kemana-mana. Untuk membuatnya, pertama-tama kita potong aluminium sesuai pola yang sudah dibuat sebelumnya. Ada bentuk lingkaran dan persegi panjang. Bahan aluminium dipilih karena awet, tidak berkarat dan juga ringan. Kemudian bentuk titik-titik pada lembaran aluminium, selanjutnya lubangi dengan cara dibor untuk menjaga sirkulasi udara pada kompor listrik ketika dipanaskan. Gunung aluminium hingga berbentuk tabung, lalu pasang bagian lain seperti tutup dan pegangan kompornya. Aluminium yang berbentuk bulat digunakan sebagai alas dan tutupnya. Selanjutnya kompor listrik ini dapat dicat warna-warni agar lebih cantik. Sebagai mangkuk pemanasnya digunakan gerabah tanah liat seperti ini. Dalam proses pembakaran ini dibutuhkan waktu selama kurang lebih 6 jam. Pembakaran ini bertujuan agar mangkok tanah liat bisa lebih kuat dan keras. Setelah kering, mangkok pemanas ini dapat dicat agar lebih terlihat bagus. Kemudian pasang kawat nikel pada mangkok tanah liat. Kawat nikel inilah yang berfungsi sebagai pemanas pada kompor, sahabat. Agar lebih safety, pasangkan lampu indikator serta pengatur suhunya. Inilah kompor batik listrik yang siap digunakan. Dalam sebulan, tak kurang dari 100 buah kompor listrik ini dihasilkan. Selain simpel, kompor ini juga irit dalam pemakaian listrik, yaitu 25-60 watt saja. Dalam satu kardus paket kompor listrik ini sudah termasuk wajan dan canting batik, dan dijual dalam kisaran harga Rp290.000 hingga Rp450.000. Kompor batik listrik ini telah tersebar hingga ke sentra batik di Pekalongan loh. Selain itu, kompor listrik ini juga banyak digunakan oleh sekolah-sekolah yang mengajarkan mata pelajaran membatik bagi murid-muridnya. Bagaimana sahabat? Beragam inovasi teknologi asli karya anak negeri ternyata tak kalah dengan produk dari luar kan? Sudah menjadi tugas kita untuk menjaga dan mendukung produk-produk dan inovasi buatan negeri sendiri. Jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih banyak informasi menarik lainnya dan sayang untuk dilewatkan. Tetap di Ragam Indonesia.